Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, kalau pada hari ini kami mau melakukan ibadah kami Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan kami mau memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi kami mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia. I love you Lord, and I lift my voice. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan
Tuhanlah harapan kita. Itu pengakuan iman kita. Kita harus selalu punya harapan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri. Hari ini kami boleh datang beribadah dan tiba saatnya Tuhan. Setelah kami naikkan ucapan syukur, pujian penyembahan kami kepadamu, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan yang sama pada hamba-Mu juga pada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menjawab doa-doa kami. Tuhan menjawab pergumulan kami. Firman Tuhan berbicara kuat, berbicara dahsyat di dalam hidup kami. Dan kami berjumpa dengan Tuhan lewat pemberitaan firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama Amos 5 ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya kasih judul, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Apakah kita mau mencari Tuhan, atau kita mau mencari ilah-ilah yang ada di Gilgal, di Betel, di Berseba? Dunia ini selalu punya pilihan. Kita dari kecil dididik untuk melatih otak dan pikiran kita. Tetapi apakah kita dari kecil dilatih untuk mengembangkan kemampuan spiritual, yaitu roh Allah yang ada di dalam kita, sehingga waktu kita bertumbuh, besar, dewasa, spiritual kita tidak bertumbuh seperti jasmani kita. Tetapi saya percaya hari ini kita semua satu kata dengan firman Tuhan, bahwa kita mau memakai kekuatan Allah yang ada di dalam kita, di dalam batin kita, di dalam roh kita. Kita akan mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Hidup di sini artinya hidup di dalam roh. Kita bukan hidup hanya di dalam alam jasmani yang kita miliki sekarang, tetapi Allah itu adalah roh, dan kita pun adalah anak-anak Allah yang lahir dari air dan roh. Harusnya kita memiliki roh yang hidup. Itulah namanya carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di dalam perjanjian lama ada seorang wanita yang mencari Tuhan, dan dia memperoleh kehidupan. Artinya dia memperoleh jawaban doa. Mari kita baca 1 Samuel 1 ayat 15. Firman Tuhan berkata, tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Wanita yang bernama Hana hidup di dalam perjanjian lama, mencari Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, orang lain mungkin akan melihat kita aneh. Sampai seorang imam pun, waktu dia melihat anak Tuhan yang bernama Hana, yang ingin memiliki keturunan, waktu dia melihat Hana, dia melihat Hana ini seperti mabuk. Tapi dia bukan mabuk. Dia sedang mencurahkan isi hatinya. Dia sedang mencari Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Dan kita tahu akhir dari cerita Hana. Anak yang pertama dia dapatkan, janjinya dia serahkan kepada Tuhan, dan dia mendapatkan 5 anak. Anak yang pertama diserahkan, 5 Tuhan tambahkan kepada Hana. Luar biasa Bapak Ibu. Maukah kita mencari Tuhan seperti Hana mencari Tuhan? Dilewat pengalaman di gunung dan di lembah, pergumulan dan berkat. Hari ini apapun keadaan kita, marilah kita mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama dia masih berkenan. Carilah Tuhan selama kita masih diberikan kehidupan, nafas, dan izin untuk hidup di dunia ini. Dan saya percaya semua kita melalui firman pagi hari ini akan merasa dibangkitkan imannya, mencari Tuhan seperti Hana mencari Tuhan. Kita ambil satu lagi contoh wanita yang ada di dalam perjanjian baru. Dia mencari Tuhan.
Dia melewati batas kemampuannya. Dia mencari Tuhan dan mendapatkan kehidupan. Mari kita baca bersama Matius 9 ayat 20 dan 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Wanita yang sakit pendarahan menjamah ujung dari jubahnya Yesus. Dia tidak perlu melihat wajah Yesus. Dia hanya melihat ke bawah. Dia tidak perlu Yesus melihat dia. Dia katakan, asal ku pegang saja ujung dari ujung jubahnya. Begitulah imannya. Dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya, melewati semua tantangan, melewati semua keangkuhan hidup, merendahkan dirinya. Dan Yesus katakan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Glory. Marilah kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Jangan cari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan cari pegangan di dunia ini. Jangan cari pegangan di Gilgal, di Betel, di Berseba. Pilihan-pilihan dunia banyak, seolah-olah indah. Tapi keadaan sekarang ini hanya bisa kita lewati kalau kita bersama Tuhan, maka kita akan hidup. Haleluya. Saya percaya keputusan kita setelah kita mendengar Hana, mendengar cerita Hana, mendengar cerita wanita yang sakit pendarahan, marilah kita mencari Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap kemampuan kita. Lepaskan harga diri, lepaskan keangkuhan hidup. Seperti Hana melepaskan semua keberadaannya, seperti wanita yang menjamah ujung jubah Yesus, melepaskan semua keberadaannya, keangkuhan hidup, harga diri, kekayaan, dilepaskan oleh Hana dan perempuan yang menjamah ujung jubah Yesus. Hari ini pun, marilah di akhir bagian pemberitaan firman hari ini, Bapak Ibu, saya baca satu ayat supaya kita mengerti kalau kita mencari Tuhan dengan sekuat kita, sekuat-kuatnya kita, Tuhan berkenan dan akan memberikan kehidupan kepada kita. Hidup di dalam roh, penuh berkemenangan. Lepaskan daging keangkuhan hidup yang ada dalam hidup ini. Ayat terakhir saya baca buat kita, 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa yang membuat kita tidak mau mencari Tuhan? Saya percaya cuman karena kita melihat diri kita mampu, kita angkuh di hadapan Tuhan. Hari ini kita mengalami perjumpaan yang indah bersama Tuhan. Waktu kita mematahkan setiap pikiran-pikiran kita, waktu kita menghancurkan setiap kubu-kubu, yaitu pemikiran-pemikiran yang menghalangi kita untuk mengenal Allah, maka kita akan sanggup mencari Allah dan mendapatkan kehidupan itu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ada pun hal-hal yang menghalangi kami Tuhan, untuk kami mencari Tuhan, keangkuhan hidup, pemikiran-pemikiran kami, cara berpikir kami yang salah. Tuhan ampuni kami. Sudah tidak ada waktunya lagi kami untuk merasa benar, merasa mampu, merasa kuat. Kami akui Tuhan, kekuatan kami hanya Tuhan, kemampuan kami hanya Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami mau merendahkan diri kami, ampuni dosa kesalahan kami. Berikan kami Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami bisa melewati dan menang lewat masa-masa yang ada di depan ini Tuhan. Masa yang dimana kami tahu Tuhan memberikan izin semua ini terjadi, dan Tuhan menjaga kami.
pagar-Mu ada pada setiap kami, pada setiap rumah tangga yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kami juga berdoa pagar Tuhan ada pada gereja Tuhan, ada pada bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Firman Tuhan hari ini kami berjumpa dengan Allah. Dan kami mau akhiri ibadah kami ini Tuhan dengan satu nama, dengan nama Tuhan Yesus. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus bersama dengan kita melewati masa-masa ini penuh dengan kemenangan, sukacita, kemampuan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan haleluya, amin. Selamat jumpa minggu depan Bapak Ibu Saudara. Tak lupa kami berterima kasih Tuhan membalas setiap uluran tangan yang sudah terulur buat pekerjaan Tuhan. Doakan terus channel ini, ibadah online GPDI Living Water Church Newcastle. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati semua yang sudah terlibat, sehingga semua ini boleh berjalan dengan baik. Berkat Tuhan di minggu yang akan datang, yang akan kita lewati sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya, glory haleluya.